Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yakni bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk materi yang pertama yakni bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat A pangkat N didefinisikan A pangkat N sama dengan perkalian berulang A sebanyak N. Contoh, 2 pangkat 5 berarti perkalian berulang 2 sebanyak 5, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Lalu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ada 11 sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kalau ada perkalian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama, yakni sama-sama A, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, yakni 2, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu yang kedua ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, kalau bentuknya per seperti ini atau pembagian, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Contoh, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4 sama dengan, karena di sini pengurangan, maka 5 dikurangi 4. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Lalu yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal kalikan pangkatnya. Contoh seperti ini, 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 4, maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 4, sama dengan 2 pangkat 8, sama dengan hasilnya 256. Lalu yang keempat ada A dikali B pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita tinggal memangkatkan satu persatu angka yang ada di dalam kurung. Contoh, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita cari hasilnya. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Maka 4 kali 9 hasilnya 36. Seperti itu. Lalu yang kelima ada A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Ini sama halnya dengan yang keempat, hanya saja ini bentuknya pembagian. Lalu yang keenam ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk sifat yang keenam, semua bilangan apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya selalu 1. Lalu yang ketujuh ada A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi untuk sifat ketujuh, apabila ada bilangan berpangkat, pangkatnya itu min atau negatif, maka harus kita ubah dulu menjadi pangkat positif supaya bisa kita operasikan atau kita hitung nilainya. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 bisa kita hitung sama dengan 1 per 9. Seperti itu. Kemudian untuk sifat ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11 bisa kalian baca sendiri di situ karena sudah jelas dan beserta contohnya juga sudah tertera ya. Lalu yang sebab yang kedua, yakni tentang persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat. Untuk yang A, bentuk persamaan bilangan berpangkat. Bentuk persamaan bilangan berpangkat ada 2. Yang pertama bentuknya, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Dengan syarat di sini bilangan pokoknya harus sama-sama A. Contoh, 3 pangkat 2x sama dengan 9. Nah, 9 ini masih berbeda kan dari 3.
di sini 3, di sini 9. Bilangan pokoknya masih berbeda. Maka kita harus samakan dulu. 9 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Nah, di sini ketemu 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 2. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3, maka bisa kita tuliskan 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2. Jadi nilai X adalah 1, seperti itu. Lalu yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Sebenarnya sama dengan nomor 1, bentuk persamaan yang pertama, hanya saja ini bentuknya sama-sama fungsi atau sama-sama persamaan. Contoh ya, di sini 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat x ditambah 2. Karena di sini sudah sama-sama, bilangan pokoknya sama, yaitu 3, maka bisa kita tuliskan 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 2. Nah, untuk mencari nilai x bisa digunakan metode penyelesaian PLSW atau persamaan linier satu variabel. Jadi nilai akhirnya ketemu x sama dengan 1. Kemudian ada bentuk pertidaksamaan bilangan berpangkat. Nah, bentuk pertidaksamaan bilangan berpangkat di sini ada 3 bentuk. Nah, untuk bentuk pertama dan bentuk kedua, cara penyelesaiannya sama dengan bentuk persamaan bilangan berpangkat yang sudah dijelaskan tadi. Hanya saja perbedaannya di sini pada tandanya. Tanda untuk pertidaksamaan itu biasanya lebih dari atau kurang dari, sedangkan tanda untuk persamaan itu selalu sama dengan. Bedanya, kalau di pertidaksamaan itu ada pada bentuk yang ketiga. Pada bentuk yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Jadi kalau ada bentuk pertidaksamaan bilangan berpangkat yang nilai bilangan pokoknya atau A-nya itu lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka yang awalnya A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx berubah menjadi Fx dikurangi Fx lebih kecil atau kurang dari Gx. Contohnya seperti yang ini. Jadi kalau ada bilangan berpangkat 1 per 7 2x ditambah 1 lebih besar dari 1 per 7 pangkat x ditambah 2, maka nanti di penyelesaiannya tandanya itu berubah menjadi kurang dari, karena nilai A di sini adalah 1 per 7. Nah, untuk penyelesaiannya sama, yaitu menggunakan metode PLSW atau metode penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang perlu diperhatikan untuk bentuk ketiga ada pada tandanya yang ini. Untuk contoh soal dan pembahasan, di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan min 5 adalah pembahasannya. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka nanti kita tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi 2 pangkat 12, karena 3 kali 4 12, dan 2 pangkat 3 pangkat min 5 menjadi 2 pangkat min 15, karena 3 dikali min 5 hasilnya min 15. Maka ketemulah 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat min 15. Nah, pada sifat sebelumnya, jika ada perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi kita jumlahkan 2 pangkat 12 ditambah min 15. Hasilnya 2 pangkat min 3. 12 ditambah min 15 hasilnya min 3. Karena di sini ada bilangan berpangkat negatif, maka kita harus merubahnya menjadi bilangan berpangkat positif. Caranya seperti ini. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Lalu untuk contoh soal yang kedua, nilai dari P pangkat min 6 Q pangkat 4 per P pangkat min 6 Q pangkat 3 adalah
Karena bentuknya ini adalah pembagian bilangan berpangkat, maka kita cukup mengurangkan pangkatnya saja dari bilangan-bilangan yang pokoknya sama. Jadi P dengan P, Q dengan Q. Maka di sini bisa dijabarkan P pangkat min 6 dikurangi min 6, Q pangkat 4 dikurangi 3. P pangkat min 6 ditambah 6. Min 6 ditambah 6 ini berasal dari ini. Negatif ketemu negatif maka menjadi positif. Jadi P pangkat min 6 ditambah 6, Q pangkat 1. Nah ini P pangkat min 6 ditambah 6. Min 6 ditambah 6 hasilnya 0. Maka menjadi P pangkat 0, Q pangkat 1. P pangkat 0 nilainya 1, Q pangkat 1 nilainya Q. Maka nilai dari P pangkat 6, P pangkat min 6, Q pangkat 4 per P pangkat min 6, Q pangkat 3 adalah Q. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, hasil dari 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 dikali 16 pangkat min 1 per 4 adalah, pembahasannya seperti ini. Jadi bilangan-bilangan pokok yang ini 4, 8, 16 harus kita samakan. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita operasikan berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini kita gunakan yang 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Yang 8 kita rubah juga menjadi 2 pangkat. Nah, pangkatnya berapa? 2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lalu yang 16 juga sama, kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 4. Nah, setelah itu kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali. Nah, di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi 2 pangkat 4. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, kalau kita kalikan 3 dikali 2 per 3, maka hasilnya ketemu 2. Atau gampangnya seperti ini. Kalau pangkat bilangan yang ada di dalam kurung sama dengan penyebut pangkat, maka bisa kita coret. Jadi 3 ini bisa kita coret. Jadi tinggal 2 pangkat 2. Dan 2 pangkat 4 dipangkatkan min 1 per 4. Sama halnya yang tadi, kita kalikan 4 dikali min 1 per 4 hasilnya min 1. Atau sederhananya, mudahnya itu, kalau di sini 4, di sini 4 sama, maka kita bisa coret. Jadi tinggal 2 pangkat min 1. Kalau sudah seperti ini kan menjadi bentuk perkalian bilangan berpangkat, maka ininya kita tambah. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 2 ditambah min 1. 4 tambah 2 6, 6 ditambah min 1 5. Jadi hasil dari 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 dikali 16 pangkat min 1 per 4 adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Seperti itu. Lalu untuk contoh soal yang terakhir, yakni nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 9 adalah, ini merupakan bentuk persamaan dari bilangan berpangkat. Untuk menyelesaikannya sesuai dengan penjelasan yang tadi. Jadi 3 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 9. Bilangan pokoknya harus kita samakan. Kalau di sini 3 berarti di sini juga harus 3. Karena di sini 9 maka kita harus merubahnya menjadi 3 pangkat berapa. Seperti itu. Nah, di sini ketemu 3 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Karena sudah sama-sama 3, bilangan pokoknya sama, maka ditulis 2X ditambah 1 sama dengan 2. 2X sama dengan 1 dan X sama dengan setengah atau 1 per 2. Penyelesaiannya ini menggunakan metode penyelesaian PLSW. Seperti itu.